Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita belajar sejarah dengan saya dan temanya yaitu berkenaan dengan ancaman disintegrasi bangsa. Nah, ini masuk di sejarah Indonesia. Sebelumnya saya ingin tahu apakah kalian tuh tahu disintegrasi. Apa sih arti dari disintegrasi itu? Tahu nggak? Oke, saya tuliskan ya. Disintegrasi. Nah, jadi arti dari disintegrasi itu adalah perpecahan. Nah, perpecahan itu arti dari disintegrasi. Nah, kalau seandainya disintegrasi itu artinya perpecahan, jadi kalau lawan katanya yaitu integrasi. Integrasi itu persatuan. Nah, yang kita bahas pada hari ini yaitu berkenaan dengan disintegrasi. Nah, jadi bab integrasi dalam sosiologi, sejarah, lainnya itu ini punya konsep yang berbeda. Sedangkan integrasi yang ada di sejarah yaitu perpecahan yang terjadi dalam suatu negara, yaitu negara Indonesia, yang pernah dirasakan oleh bangsa Indonesia, dan itu merupakan konflik intern di dalam bangsa Indonesia. Nah, nanti akan kita bahas banyak sekali beberapa organisasi yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, terus ingin membuat negara sendiri dengan paham sendiri, dengan tujuannya sendiri, dan tokoh-tokohnya juga banyak sekali. Itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi disintegrasi yaitu perpecahan di dalam negara Indonesia dapat kita sebut juga konflik intern dalam perpolitikan Indonesia. Nah, konflik intern dalam perpolitikan Indonesia. Nah, itu yang terkandung dalam materi ancaman disintegrasi bangsa. Tuh. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi ancaman disintegrasi bangsa itu bermulai pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi dapat kita bayangkan, kita merdeka pada tahun 1945. Nah, segala disintegrasi bangsa Indonesia itu terjadi setelah tahun 45. Nah, jadi bangsa Indonesia setelah proklamasi, setelah merdeka, dan tahulah ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia kita dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, mungkin banyak orang yang mengira setelah proklamasi, setelah merdeka, bangsa Indonesia itu aman dan nyaman, terus tidak ada gangguan lagi. Itu salah besar. Nah, jadi masih banyak beberapa ancaman-ancaman keamanan di Indonesia yang menghantui masyarakat Indonesia. Oke, yang pertama, sekutu itu datang lagi ke Indonesia bersama Belanda, ingin merebut lagi kekuasaan Indonesia, dan Belanda itu masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu setelah tahun 45. Nah, bagaimana dengan bangsa Jepang? Bangsa Jepang sudah menyatakan menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, pasti kalian tahu menyerahnya itu faktornya apa? Nah, yang pasti yaitu bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu faktor kenapa kok Jepang itu menyerah. Jadi setelah di Indonesia, Jepang itu diserang oleh Amerika, dan tentara Jepang yang ada di Indonesia itu banyak yang dipulangkan, dan juga banyak yang juga menyerang terhadap sekutu,
Belanda kembali, Sekutu juga ikut ke Indonesia. Nah, jadi di situ mulai peradaban baru lagi. Setelah kita dijajah sama Jepang, kita dijajah lagi sama Belanda dan juga Sekutu pasca Perang Dunia Kedua. Nah, terus yang terjadi dalam perpolitikan di dalam intern Indonesia sendiri itu ada beberapa organisasi yang mengancam keamanan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu peristiwa PKI Madiun. Oke, mungkin beberapa orang itu tidak asing dengan apa yang istilah dari PKI ini. Nah, pasti banyak orang yang tidak asing dengan istilah PKI. PKI singkatan dari Partai Komunisme Indonesia. Nah, kenapa kok ada hubungannya dengan Madiun? Jadi hubungannya dengan Madiun itu di mana PKI ini ingin membuat negara berbentuk komunisme yang berpusat di Madiun. Nah, maka dari itu sebabnya dituliskan judulnya yaitu PKI Madiun, terjadi pada 1948. Nah, jadi ketika kita bicara mengenai PKI, mengenai paham komunisme yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia, itu tidak akan ada habisnya. Nah, dan ini juga menjadi salah satu isu yang hangat di Indonesia pada akhir-akhir ini. Banyak orang itu yang menilai PKI bakal bangkit lagi, komunis juga bakal bangkit lagi. Nah, jadi tidak asing lagi komunisme itu di telinga kita pastinya. Nah, yang pasti komunisme atau PKI di Indonesia hingga detik ini itu dilarang. Jadi tidak ada yang namanya PKI, terus tidak ada juga yang namanya komunisme di Indonesia. Kenapa? Karena sejarah pada masa lalu PKI itu membuat kesalahan atau membuat gerakan yang dinilai radikal sehingga bisa mengancam keamanan negara Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu ada G30 SPKI. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, PKI Madiun sama G30 SPKI itu apakah sama? Oke, saya jawab beda. Yang berbeda apanya? Yang pertama, berbeda ruangnya atau tempatnya. Yang kedua, berbeda tokohnya juga. Nah, jadi kalau kita sandingkan kedua itu berbeda. Cuma pelakunya itu sama-sama dari PKI, tapi pemimpinnya berbeda. Siapa pemimpinnya? Kita akan bahas. Kalau di PKI Madiun, pemimpinnya yaitu Muso. Nah, tokoh dari PKI Madiun itu Muso. Nah, Muso ini sebagai dalangnya atau sebagai pemimpinnya dan juga dibantu dengan yang namanya itu Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin, bukan Syafruddin Balanegara ya, beda ya. Jadi banyak anak-anak yang mengira Amir Syarifuddin dengan Syafruddin Balanegara itu sama, itu berbeda. Cuma namanya aja agak mirip-mirip di belakangnya. Syarifuddin sama Syafruddin itu berbeda. Nah, jadi tokoh PKI yang asli itu namanya adalah Muso. Pada waktu itu yang menggerakkan PKI di Madiun namanya Muso. Dan ternyata Muso ini pernah belajar langsung di Rusia atau sebelumnya namanya Uni Soviet. Belajar apa? Belajar tentang paham komunisme itu. Nah,
Sedangkan Amir Syarifuddin ini dia sebelumnya adalah Perdana Menteri di Indonesia. Nah, jadi jabatan Amir Syarifuddin ketika menjadi Perdana Menteri di Indonesia itu tidak sembarangan. Jadi Perdana Menteri pada waktu itu bisa dikatakan juga sebagai pemimpin atau leader di sebuah negara, terutama di Indonesia. Nah, dan pada saat itu pula Amir Syarifuddin itu mewakili salah satu perundingan. Nah, masih ingat apa tidak? Perundingan itu banyak kan? Pasca kemerdekaan ada perundingan Linggarjati, ada perundingan Renville, ada juga perundingan Rumroyen, tingkat Indonesia, dan yang terakhir ada KMB, yaitu apa? Konferensi Meja Undang. Itu. Nah, sedangkan Amir Syarifuddin ini dia itu mewakili perundingan Renville. Nah, kalau kalian masih ingat isi dari perundingan Renville, salah satunya yaitu wilayah Indonesia semakin menyempit. Nah, kita bandingkan dengan perundingan sebelumnya. Yang sebelumnya yaitu ada perundingan Linggarjati. Di dalam perundingan Linggarjati, wilayah Indonesia itu meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Sedangkan di perundingan Renville yaitu hanya sebagai Sumatera, Banten, dan Yogyakarta. Yogyakarta ini menjadi ibu kota RI atau Indonesia. Nah, jika kita simpulkan, apakah pada perundingan Renville ini Indonesia itu merasa dirugikan? Jawabannya iya, merasa dirugikan. Nah, sehingga Amir pada saat mewakili perundingan Renville itu dianggap gagal, dianggap merugikan, sehingga masyarakat Indonesia itu protes atau nggak terima. Nah, dan pada saat itu banyak demo dan akhirnya menuntut untuk Amir turun dari jabatannya. Nah, ketika Amir itu turun dari jabatannya, terus dia itu berkolaborasi dengan Musso, dan Amir sendiri membuat salah satu organisasi yang namanya FDR. Namanya FDR, singkatan dari Front Demokrasi Rakyat. Nah, FDR dari Front Demokrasi Rakyat. Nah, di sini kolaborasi antara Amir dengan Musso, antara FDR dengan PKI ini terjadi. Nah, apa sih tujuan PKI Madiun pada tahun 1948 sehingga ada kolaborasi antara Musso dengan Amir? Tujuannya yaitu ingin membentuk negara Republik Soviet Indonesia. Nah, ingin membentuk negara Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun itu. Nah, kenapa sih Kak kalau di Madiun? Nah, jadi ini ada beberapa pembahasan dari beberapa orang juga. Terusnya kan dari sejarah itu banyak teori-teori, banyak tokoh-tokoh yang berpendapat. Nah, salah satunya yang berpendapat, kenapa sih kok PKI itu dipusatkan di Madiun? Nah, dapat kita pahami bahwasanya di Madiun pada waktu itu mayoritas pekerjaannya adalah seorang petani, seperti itu. Nah, sedangkan PKI sendiri
itu bukan PKI ya maaf, sedangkan komunis sendiri itu salah satu paham yang ingin menjunjung petani dan buruh. Nah, sehingga ketika Musso itu melakukan pergerakan di Madiun, mungkin Musso itu ingin mendapatkan simpati. Karena kenapa? Karena mayoritas orang Jawa Timur yaitu petani, seperti itu. Jadi banyak propaganda yang dilakukan oleh PKI agar bisa menjadi partai yang besar. Nah, pada saat ini atau pada saat Orde Lama terbukti PKI itu menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia, seperti itu. Nah, tujuannya ini ingin membentuk negara Republik Soviet Indonesia. Yang kedua, yaitu ingin menyebarkan atau menerapkan paham komunisme. Nah, jadi menyebarkan dan menerapkan paham komunisme. Ini tujuan dari gerakan PKI Madiun. Ada dua, ingin membentuk negara Republik Soviet Indonesia dan juga ingin menyebarkan dan atau menerapkan paham komunisme, seperti itu. Nah, untuk korbannya sendiri pada saat PKI Madiun itu, kebanyakan yang diincar adalah tokoh-tokoh masyarakat. Contohnya apa? Yang pertama, contohnya mungkin para kiai, para santri, terus ada juga tokoh yang bernama Suryo atau Gubernur Suryo. Beliau adalah mantan Gubernur Jawa Timur pertama, yaitu juga menjadi salah satu korban. Nah, kalau kalian nanti mau ke Jawa Tengah melewati Ngawi, nah itu nanti kalian akan melewati monumen Gubernur Suryo. Nah, disitulah tempat kejadian mantan Gubernur Jawa Timur, Gubernur Suryo, itu dihabisi oleh PKI. Begitu. Nah, selanjutnya, apakah PKI Madiun itu berhasil? Jawabannya tidak. Pergerakan PKI Madiun ini menuai kegagalan. Musso akhirnya tewas tertembak. Nah, sedangkan Amir berhasil ditangkap dan dieksekusi. Nah, inilah akhir dari pergerakan PKI di Madiun, yaitu Musso tewas tertembak dan Amir tertangkap dan dieksekusi. Seperti itulah materi tentang PKI Madiun. Nah, saya harap untuk adik-adik paham apa yang saya jelaskan. Kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya yaitu DITIP.
yang selanjutnya itu DITII. Nah, apa sih kepanjangan dari DI? DI itu kepanjangan dari Darul Islam. Darul Islam Indonesia. Kalau TII singkatan dari Tentara Islam Indonesia. Ini TII. Jika kita bandingkan dengan PKI Madiun ini, gerakan TII ini juga tidak kalah besarnya. Nah, jadi gerakan TII ini tersebar di 5 daerah. Mana aja itu? Yang pertama ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, ada juga yang ada di Aceh, ada juga di Sulawesi Selatan, dan juga di Kalimantan Selatan. Ini DITI atau Darul Islam Indonesia dan Tentara Islam Indonesia itu tersebar di berbagai daerah. Nah, di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah itu ada, di Aceh itu ada, di Sulawesi Selatan itu ada, dan di Kalimantan Selatan itu juga ada. Nah, jadi pergerakannya itu juga lumayan luas seperti itu. Nah, tokoh-tokohnya siapa saja? Untuk tokoh-tokohnya yang di Jawa Barat ditokohi oleh Kartosuwiryo. Nah, di Jawa Barat ditokohi oleh Kartosuwiryo. Nah, sedangkan di Jawa Tengah ditokohi oleh Amir Fatah. Kalau yang di Aceh ditokohi oleh Daud Bele. Yang di Aceh ditokohi oleh Daud Bele. Terus selanjutnya yang di Sulawesi Selatan ditokohi oleh Kahar Muzakar. Nah, yang terakhir di Kalimantan Selatan, yang di Kalimantan ditokohi oleh Ibnu Hajar. Nah, inilah beberapa tokoh-tokoh yang ada di dalam DITI yang berdiri di 5 daerah, dan tokohnya juga ada 5. Ini tokoh yang memimpin maksudnya ya. Untuk tokoh di belakangnya juga masih banyak lagi pastinya. Gitu. Nah, kita cari apa sih penyebab dari DITI? Kenapa sih kalau ada DITI? Terus kenapa sih kalau 5 orang ini kekeh ingin bergabung dengan DITI? Nah, jadi ada beberapa tujuan yang berbeda dari tokoh-tokoh ini. Yang pertama yaitu Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu merupakan salah satu perintis atau yang mendalami pergerakan DITI. Nah, dan sebabnya
Kenapa Pak Susilo itu ingin memberontak atau mendirikan? Yang pertama yaitu dia itu kecewa dengan pemerintahan Indonesia. Dia kecewa dengan Indonesia, di mana ternyata pada saat itu Indonesia itu dirugikan, dan Pak Susilo itu memandang pemerintah hanya diam saja ketika dirugikan. Sehingga Pak Susilo itu ingin membuat sendiri pergerakan perjuangan, yaitu di dalam DITII. Yang kedua, Pak Susilo itu juga ingin membentuk negara yang berdasarkan agama Islam itu. Terus ada juga di Jawa Tengah yaitu Amir Fatah, dan kalau yang di Aceh yaitu yang dipimpin oleh Daud Bere, dia itu punya tujuan yang berbeda. Apa itu tujuannya? Yang pertama, Daud Bere itu menginginkan hak otonomi yang ada di Aceh. Soalnya kenapa? Soalnya pada waktu itu Aceh itu akan dibuat atau berbentuk karisidenan itu, sehingga masyarakat Aceh yang dipimpin oleh Daud itu tidak terima, maunya Aceh itu mendapatkan hak otonomi. Nah, apa sih hak otonomi itu? Jadi hak otonomi itu adalah hak yang dimiliki oleh satu daerah. Nah, daerah itu diberikan kebebasan bagaimana cara membangun daerah tersebut. Itu sedangkan pada saat itu Aceh itu akan dibentuk sebuah karisidenan. Jadi kalau seandainya Aceh itu dibentuk karisidenan, hak otonominya itu semakin menyempit itu, sehingga membuat khawatir para masyarakat yang ada di Aceh itu. Selanjutnya ada Kaharun Musakar. Sedangkan yang Kaharun Musakar ini berambisi untuk bisa masuk di dalam APRIS. Cuman Kaharun Musakar tidak mendapatkan posisi di dalam APRIS. Nah, mungkin ada beberapa yang tidak tahu apa sih APRIS itu. APRIS itu singkatan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, mungkin bersama, kalau di sekarang namanya TNI, tapi pasca kemerdekaan namanya itu APRIS itu. Nah, selanjutnya ketika Kaharun Musakar itu tidak mendapatkan posisinya di APRIS, dia itu lebih memilih bergabung dengan DITII dan juga membantu Pak Susilo akan gerakan yang direncanakan itu. Dan yang terakhir yaitu gerakan dari Ibnu Hajar. Nah, kalau di Ibnu Hajar ini dia itu emang ingin bergabung dengan Pak Susilo, mungkin punya visi dan misi yang sama seperti itu. Nah, apakah gerakan DITII ini berhasil? Tidak, jadi gagal. Nah, pentolan dari DITII yang bernama Pak Susilo ini berhasil ditangkap dan dieksekusi mati. Nah, sedangkan yang di Aceh yang namanya Daud Bere itu lebih memilih kesepakatan. Yaitu apa kesepakatannya? Kesepakatannya itu memberhentikan tembak-menembak. Nah, sehingga pergerakan DITII di Aceh itu berhenti itu. Dan intinya DITII itu gagal untuk melakukan pergerakannya di 5 daerah ini itu. Oke, saya ada di DITII ini ada di Pahang. Kita lanjut lagi di subbab berikutnya. Oke, untuk yang berikutnya yaitu APRA.
keutamaan dari angkatan perang Ratu Adil. Tokohnya yaitu namanya Raymond Westerling. Oke, namanya Raymond Westerling. Nah, jadi kita ke satu. Kenapa kok namanya APRA? Itu artinya perang Ratu Adil. Kenapa enggak diganti menjadi angkatan perang mungkin ratu siapa gitu, kalau ratu adil, nah mungkin ratu tercantik, nah perang ratu universe, nah itu ya. Nah jadi ada alasannya kenapa kok dinamakan angkatan perang Ratu Adil. Nah, Ratu Adil ini merupakan salah satu legenda atau mungkin ramalan yang diucapkan atau yang diramalkan oleh salah satu raja di kerajaan Kediri yang namanya Raja Jayabaya. Dia itu meramalkan nanti akan muncul Ratu Adil di Indonesia yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia. Itu. Nah, Raymond Westerling ini memanfaatkan ramalan tersebut, jadi diterapkan di dalam pergerakannya. Dinamakan saja angkatan perang Ratu Adil dengan harapan apa? Diterima oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, itu namanya propaganda. Nah, jadi propagandanya itu ingin merebut hati masyarakat. Dia percaya bahwasanya APRA ini bukan musuh. APRA ini seorang pahlawan yang datang untuk menyelamatkan Indonesia. Itu yang dilakukan Raymond Westerling. Dan juga dapat kita pahami, Raymond Westerling ini bukan orang Indonesia. Nah, jadi dari awal tadi saya jelaskan bahwasanya ancaman disintegrasi bangsa ini berhubungan dengan konflik intern. Jadi bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia sendiri. Nah, di sini kita menemukan tokoh asing yang namanya Raymond Westerling. Nah, jadi sejarahnya Raymond Westerling ini merupakan mantan dari tentara KNIL. Nah, mantan tentara dari KNIL. Dan tentara KNIL itu juga salah satu tentara yang pernah besar di Indonesia. Nah, dan juga Raymond Westerling ini ternyata juga berasal dari Turki. Nah, sedangkan tentara KNIL itu bukan tentara Turki, tapi tentara buatan kerajaan Belanda. Seperti itu. Nah, sedangkan Raymond Westerling ini yang berasal dari Turki ditarik untuk menjadi tentara Kenil, yaitu atau mantan kolonel dari tentara Kenil. Di dalam tentara Kenil ini juga bercampur dengan masyarakat Indonesia. Nah, jadi dapat kita pahami bahwasanya ketika dulu di zaman penjajahan, bangsa Indonesia itu tidak semata-mata murni melawan bangsa asing atau Belanda, tapi juga melawan masyarakat atau rakyat Indonesia sendiri yang tergabung di dalam tentara KNIL buatan kerajaan Belanda seperti itu. Nah, dan tokoh Raymond Westerling ini juga dijuluki, ini ada julukannya yaitu Turk. TURK, julukannya Turk, soalnya berasal dari Turki. Dan ternyata Raymond Westerling ini juga salah satu tentara yang kejam. Nah, jadi kejamannya itu dapat digambarkan ketika ada beberapa masyarakat itu yang menolak bergabung atau menolak adanya APRA, itu langsung dieksekusi oleh Raymond Westerling di tempat. Nah, jadi pergerakannya Raymond Westerling ini lebih mengerikan dan menakutkan, sehingga masyarakat itu takut dengan yang namanya APRA dan juga Raymond Westerling. Itu tujuannya dari program APRA ini adalah
ingin mempertahankan bentuk negara federal. Nah, negara federal ini adalah negara-negara bagian yang tentunya pada waktu itu di Indonesia itu masih berbentuk RIS, negara Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi di dalam negara Republik Indonesia Serikat itu ada beberapa negara. Contoh, ada negara Pasundan, ada juga negara Indonesia Timur. Nah, untuk pusat negara Indonesia yaitu RI-nya itu ada di Jakarta. Itu namanya RI, Republik Indonesia. Nah, sedangkan Republik Muslim ini ingin mempertahankan sebagai negara federal. Nah, sebelumnya ada wacana ingin dijadikan satu Indonesia. Cuma Republik Muslim ini menolaknya. Mungkin Republik Muslim ini punya maksud atau tujuan sendiri, yaitu ingin menguasai negara seperti itu, sehingga yaitu membentuk yang namanya APRA. Nah, apakah APRA ini pergerakannya berhasil? Tidak juga. Jadi APRA ini pergerakannya juga gagal seperti itu. Kita lanjut. Keempat yaitu Andi Aziz. Yang keempat ini Andi Aziz. Nah, mungkin ada pertanyaan, Kak, Andi Aziz itu nama orang atau nama organisasi? Nah, jadi di sini Andi Aziz itu memang nama orang, yaitu yang membentuk atau yang mempelopori gerakannya, yang ingin memprotes, ingin menolak adanya integrasi di Indonesia. Nah, tokohnya yang maksudnya ya Andi Aziz. Siapa sih Andi Aziz ini? Andi Aziz ini merupakan perwira Kenil. Nah, ini juga ada sangkut pautnya dengan tadi yang Raymond Wesling itu. Andi Aziz ini merupakan perwira Kenil. Nah, dan pada waktu ini pergerakannya itu dilakukan di Makassar. Gitu. Tujuannya kenapa kok Andi Aziz ini ingin berontak, yaitu hampir sama juga dengan yang dilakukan oleh Raymond Wesling, yaitu mempertahankan untuk negara federal dan juga menolak bergabung dengan APRIS. Nah, menolak bergabung dengan APRIS. Nah, jadi sudah pastilah ya, Andi Aziz ini merupakan perwira KNIL atau Kenil. Nah, pada waktu itu ingin digabungkan dengan APRIS. Jadi TNI sama Kenil ini digabungkan dengan APRIS. Cuman tokoh-tokoh Kenil itu banyak yang nggak setuju dengan wacana itu. Soalnya kenapa? Kembali seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya Kenil ini merupakan musuh dari Indonesia.
yakin dengan artian apakah penil ini akan menjadi bisa melebur dengan APRIS, apakah penil ini akan dianaktirikan di dalam buku APRIS. Nah, jadi kebanyakan penil itu memilih untuk berpisah dan menolak bergabung di dalam APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, sehingga ketika menolak ADARS itu juga membuat pergerakan itu. Dan pergerakan ADARS ini juga gagal. Nah, dan akhirnya dia itu lebih memilih untuk jalan damai. Oke, yang terakhir yaitu adalah gerakan RMS. Nah, RMS singkatan dari Republik Maluku Selatan. Nah, yang pasti gerakan ini ada di Maluku. Nah, tokohnya siapa? Tokohnya namanya Dr. Christian Soemogio. Nah, tokohnya itu Dr. Christian Soemogio. Nah, dan tujuannya ini juga hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Ada hubungannya dengan negara federasi atau negara federal. Christian Soemogio ini juga menolak untuk digabungkan menjadi satu Indonesia, dan dia ingin mempertahankan untuk negara federal. Jadi sama seperti yang tadi. Mempertahankan bentuk negara federal NIT. Nah, bentuk negara federal NIT. NIT yaitu singkatan dari negara Indonesia Timur. Nah, disingkat jadi NIT. Dan uniknya lagi, Dr. Christian Soemogio ini juga sudah memproklamasikan negara RMS, dan dia diangkat sebagai presiden di RMS itu. Nah, bagaimana untuk akhir cerita dari RMS? Nah, jadi ketika itu TNI, Tentara Indonesia itu membuat operasi ingin menumpas gerakan RMS. Nah, pada waktu itu banyak yang gugur, banyak juga yang kabur, dan juga yang kabur ditentang. Nah, gitu. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya gerakan RMS ini itu dinilai gagal, gitu. Nah, jadi di sini saya juga sudah menjelaskan ada lima pergerakan atau ancaman disintegrasi bangsa. Yang pertama tadi apa? Ada PKI Madiun. Yang kedua ada DITI. Yang ketiga ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Yang keempat ada ANDASIS. Dan yang kelima ada RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, mungkin sekian untuk materi hari ini berkenaan dengan materi sejarah Indonesia kelas 12. Nah, apakah nanti ada dua yang belum kita bahas, yaitu
ada PLRI Pramesta, ada juga G30S PKI seperti itu. Nah, jadi kalau kita tekankan ya bahwasanya G30S PKI dengan PKI Madiun itu berbeda. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami materi yang saya berikan ke adik sekalian, dan mudah-mudahan nanti juga akan keluar di ujian-ujian, akan lumayan kan seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita akan bertemu di minggu depan. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan manfaat. Terus jika nanti kalau ada tugas nanti bisa kita kerjakan bersama-sama, kita ada jadwal seperti itu. Oke, mohon maaf, sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan saya harap maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.